Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfianur dan rekan saya. Nia Ramadhani. Baik, pada kesempatan kali ini saya dengan saudari Nia akan mempresentasikan mengenai materi pertama tentang fertilitas atau kelahiran, yaitu materi pertama itu kita akan membahas mengenai konsep dasar dari fertilitas dan materi-materinya itu yang terdapat yaitu tentang lahir hidup, lahir mati, aborsi, masa reproduksi, serta fertilitas versus fekunditas. Baik, langsung saja kita akan mempresentasikan dan akan dimulai dengan saya sendiri. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fertilitas, yang dimana konsep dasar dan indikatornya yaitu yang pertama, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari fertilitas itu, yakni mengenai lahir hidup, lahir mati, aborsi, masa reproduksi, dan tentu saja perbandingan antara fertilitas dengan fekunditas, dan ada terdapat ilustrasinya. Pada kesempatan kali ini yang akan membahas saya sendiri. Yang pertama yaitu konsep dasar dari fertilitas mengenai lahir hidup, lahir mati, aborsi, dan masa reproduksi. Yang pertama, konsep dasar fertilitas. Baik, fertilitas atau fertility atau kelahiran adalah hasil dari reproduksi yang nyata, yaitu bayi lahir hidup dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Fekunditas atau fecundity sendiri adalah istilah dalam demografi yang menunjukkan kemampuan fisiologis dan biologis seorang wanita untuk melahirkan anak lahir hidup. Istilah yang sama, yang artinya sama dengan fertilitas, adalah natalis atau natality, tetapi berbeda dalam ruang lingkup hidupnya, di mana fertilitas ini berperan dalam perubahan penduduk, sedangkan natalitas berperan selain dalam perubahan penduduk juga dalam selanjutnya, yaitu definisi lahir hidup. Konsep fertilitas yang menghitung jumlah bayi lahir yang hidup, yaitu WHO mendefinisikan kelahiran hidup sebagai peristiwa kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya berada dalam kandungan, di mana si bayi ini menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat lahir, misalnya bernafas, denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan-gerakan otot. Dengan demikian, peristiwa bayi yang lahir dalam keadaan tidak hidup atau meninggal tidak dimasukkan dalam perhitungan jumlah pada kelahiran. Untuk bayi yang lahir hidup tetapi kemudian meninggal beberapa saat setelah lahir atau kemudian hari kelahiran, ini tetap dimasukkan dalam perhitungan jumlah kelahiran. Tidak termasuk sebagai kelahiran hidup dalam peristiwa keguguran atau bayi yang lahir dalam keadaan meninggal atau lahir di dalam kandungan atau lahir mati. Selanjutnya yaitu definisi lahir mati. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi paling sedikit setelah berumur 2 minggu dalam kandungan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Lahir mati ini juga dikenal dengan istilah stillbirth. Definisi dari aborsi. Aborsi atau abortion adalah kematian seorang bayi dalam kandungan dengan umur kandungan kurang lebih dari 28 minggu. Terdapat dua jenis abortus, yaitu yang pertama aborsi yang disengaja atau induced, yaitu aborsi yang disengaja dapat terjadi karena alasan medis. Misalnya, si ibu ini memiliki penyakit yang berat seperti jantung, sehingga bila diteruskan kehamilannya akan membahayakan untuk jiwanya sendiri dan tentunya untuk janinnya. Sedangkan abortus yang disengaja bukan karena alasan medis seperti kehamilan yang tidak diharapkan sehingga dengan sengaja untuk digugurkan, nauzubillah.
Kemudian aborsi tidak disengaja, atau yang biasa dikenal dengan istilah keguguran karena janin tidak dapat dipertahankan lagi di dalam kandungannya. Ini yang perlu kita hindari ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu definisi dari masa reproduksi. Masa reproduksi ini atau masa usia subur adalah masa seorang wanita mampu melahirkan anak-anaknya, yaitu kurun waktu sejak mendapatkan haid pertama dan berakhir pada saat berhenti haid atau menopause. Istilah masa reproduksi ini dikenal dengan childbearing age atau masa subur, yang dimana usia wanita itu 15 sampai 49 tahun. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Nia. Selanjutnya yaitu fertilitas dan fekulitas. Yang pertama yaitu istilah fertilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup. Yang kedua yaitu sementara itu frekuentitas berarti potensi seorang wanita untuk menjadi hamil. Yang ketiga yaitu berbeda dengan fertilitas. Fekutitas berkaitan dengan potensi untuk melahirkan tanpa memperhatikan apakah seorang wanita benar-benar melahirkan seorang anak atau tidak. Selanjutnya ilustrasi akan dibacakan oleh Saudari Nia. Bagaimana Saudari Dia? Oh, saya sendiri saja karena mungkin jaringan yang kurang memungkinkan. Baik, langsung saja ada ilustrasinya, yaitu Eri dan Nani kebetulan hamil pada saat yang bersamaan. Eri ini tidak memiliki biaya untuk memeriksa kandungannya, sedangkan Nani lebih suka memeriksa kandungannya ke dukun. Eri ini kemudian melahirkan bayi dengan selamat, bayinya sehat dan lucu. Kemudian Eri kemudian melahirkan bayi dalam keadaan hidup, tetapi dalam 1 jam setelah lahir karena bayinya meninggal disebabkan karena lahir dengan berat badan yang rendah atau BBLR. Sedangkan Nani ini kurang beruntung karena bayinya tidak bernyawa saat dilahirkan. Dalam proses melahirkan, Nani mengalami komplikasi dan akibatnya ia mengalami pendarahan yang sangat hebat. Ia terlambat dirujuk ke rumah sakit karena keluarganya menunggu izin dari suaminya. Akhirnya Nani meninggal dunia. Bagaimana dengan pencatatan kelahirannya? Karena dalam perhitungan tingkat fertilitas yang dihitung adalah jumlah bayi yang lahir hidup, maka dalam kasus di atas yang harus dihitung dan dicatat serta dilaporkan sebagai kelahiran bayi Eri. Dalam demografi, bayi Eri harus dihitung sebagai kelahiran karena lahir dalam keadaan hidup meskipun beberapa saat kemudian meninggal. Bayi Nani ini tidak termasuk sebagai kelahiran hidup dan tidak diperhitungkan dalam perhitungan pada tingkat kelahiran atau tidak bernafas. Baik, mungkin demikian saja presentasi mengenai materi pertama, yaitu konsep dasar dari fertilitas. Kita akan membahas part 2 atau pembahasan kedua mengenai indikator dari fertilitas atau angka kelahiran. Pengukuran fertilitas itu lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, di mana karena seorang wanita hanya mati 1 kali, tetapi dia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Di samping itu, seorang yang telah mati pada hari dan waktu yang tertentu tidak dapat mempunyai risiko kematian yang kedua kali. Sebaliknya, seorang wanita yang melahirkan seorang anak tidak berarti resiko melahirkan dari anak itu. Kompleks
Selanjutnya, pengukuran fertilitas karena melibatkan dua orang, yaitu suami dan istri. Masalah lain yang dijumpai dalam pengukuran fertilitas adalah tidak semua wanita mengalami resiko melahirkan, karena ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak mendapat pasangan atau tidak berumah tangga, dan juga ada wanita yang bercerai atau menjanda. Memperhatikan masalah tersebut, terdapat variasi pengukuran fertilitas yang dapat diterapkan, dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yaitu yang pertama, angka kelahiran tahunan atau current fertility. Terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, angka kelahiran kasar atau disebut dengan current birth rate atau dengan kata lain CBR. Yang kedua yaitu angka fertilitas umum atau General Fertility Rate atau GFR. Dan yang ketiga, angka kelahiran menurut umur atau Age Specific Fertility Rate atau ASFR. Dan yang keempat atau yang terakhir, angka fertilitas total atau Total Fertility Rate atau TFR. Yang keempat ini merupakan angka kelahiran tahunan atau current fertility. Yang kedua yaitu anak lahir hidup atau ALH dan anak masih hidup atau AMH. Terdapat beberapa, yaitu yang pertama anak lahir hidup atau ALH atau Children Ever Born atau CEB. Yang kedua, anak masih hidup atau AMH atau Children Still Living atau CSL. Dan yang ketiga, rasio anak wanita atau Children Woman Ratio atau CWR. Yang ketiga, paritas. Dan yang keempat, keluarga berencana, yang dimana terdapat angka prevalensi pemakaian kontrasepsi atau CPR dan angka tidak terpenuhinya kebutuhan KB atau unmet need. Selanjutnya yaitu indikator fertilitas atau angka kelahiran tahunan. Yang dimana angka kelahiran tahunan ini, indikator dari angka kelahiran tahunan ini mencerminkan tingkat kelahiran pada suatu waktu atau tahun tertentu. Yang kedua, secara umum angka ini merupakan ukuran berapa banyaknya bayi yang lahir dibanding dengan jumlah perempuan usia subur pada suatu tahun tertentu untuk daerah tertentu. Indikator angka kelahiran tahunan merupakan cerminan kelahiran dalam bentuk kerat lintang atau cross section dan bukan bersifat longitudinal atau historis. Selanjutnya yaitu current birth rate atau CBR. Definisi dari current birth rate adalah angka kelahiran kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Cara menghitung CBR yaitu angka kelahiran kasar dihitung dengan membagi jumlah kelahiran pada tahun tertentu atau disimbolkan dengan B dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama disimbolkan dengan B dengan rumus CBR sama dengan B per P dikali 1000, di mana CBR itu angka kelahiran kasar dan B jumlah kelahiran, PO jumlah penduduk pada awal tahun, P1 jumlah penduduk pada akhir tahun, P jumlah penduduk pada pertengahan tahun, di mana P itu dapat diperoleh dengan cara P0 ditambah P1 dibagi dengan 2. Ini merupakan rumus atau cara menghitung dari angka kelahiran kasar atau CBR. Data yang diperoleh yaitu jumlah kelahiran dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di suatu wilayah.
Jika tidak dapat diketahui data mengenai jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut, maka dapat digunakan data jumlah penduduk pada tahun tertentu. Sumber data dapat berupa data tentang jumlah kelahiran dan jumlah penduduk diperoleh dari hasil sensus penduduk, registrasi vital, atau survei-survei tentang fertilitas seperti SDKI atau Susenas. Jika suatu survei tidak menanyakan jumlah kelahiran hidup, maka dapat diestimasi secara tidak langsung dari data jumlah anak yang lahir, hidup, dan anak masih hidup dengan menggunakan software. Contohnya yaitu seperti dijelaskan dalam bagian jumlah kelahiran ini berdasarkan Susenas 2004 dapat diestimasi secara tidak langsung dengan program Morpec Lite dengan menggunakan data anak lahir hidup atau children ever born dan anak masih hidup atau children still living. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat 4.415.122 kelahiran hidup dengan jumlah penduduk sebesar 217.072.346 dengan hasil interpretasi dari di atas, yaitu pada contoh tersebut perhitungan CBR Indonesia menurut data Susenas 2004 yakni sebesar 20,3 yang artinya terdapat sekitar 20 kelahiran per 1000 penduduk Indonesia pada tahun 2004. Keterbatasannya itu penghitungan CBR ini sederhana, mudah dihitung tetapi kasar. Perhitungan ini disebut dengan perhitungan kasar, di mana yang menjadi pembagi itu seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan di seluruh usia, termasuk yang bukan perempuan usia reproduksi atau usia produktif, di mana yang berusia pada 15 sampai 14 tahun. Yang selanjutnya itu general fertility rate. Definisi dari general fertility rate atau angka fertilitas umum adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk perempuan berumur 15-14 tahun pada pertengahan tahun yang sama. Perlu kita ketahui bahwa 14-49 tahun itu merupakan usia produktif. Cara menghitungnya yaitu angka fertilitas umum atau GFR dihitung dengan membagi jumlah kelahiran pada tahun tertentu yang disimbolkan dengan B dengan jumlah penduduk perempuan yang berumur produktif yaitu 15-49 tahun pada pertengahan tahun yang sama. PF sama dengan 15-49, di mana rumusnya yaitu GFR sama dengan B dibagi PF dikali 1000, di mana GFR adalah angka fertilitas umum. Selanjutnya itu kelebihan dari perhitungan ini, meskipun ukuran ini masih bersifat umum, namun dalam kondisi keterbatasan data, ukuran ini sudah dapat mencerminkan tingkat kelahiran di suatu wilayah. Dibandingkan CBR, GFR lebih cermat karena sudah memperhitungkan penduduk yang mempunyai potensi melahirkan, yaitu perempuan yang usia subur atau usia produktif, yaitu 15-49 tahun. Kekurangannya yaitu belum memperhitungkan kenyataan bahwa potensi perempuan dikaitkan dengan tingkat kesuburan untuk melahirkan, yakni berbeda-beda menurut umur perempuan tertentu. GFR ini memperhitungkan kenyataan bahwa potensi perempuan. Selanjutnya yaitu angka kelahiran menurut umur. Definisinya yaitu angka kelahiran menurut umur atau Age Specific Fertility Rate atau ASFR, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada 1 tahun tertentu.
yang dimana per 1000, di mana perempuan pada kelompok umur usia produktif yaitu 15-49 tahun dan pertengahan tahun yang sama. Kegunaannya yaitu ASVR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari perempuan yang terpapar untuk melahirkan, yaitu perempuan usia subur. Selanjutnya, secara ilmiah, potensi fekunditas perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur dan menjadi steril setelah menopause atau usia 49 tahun. Secara sosial, ada kecenderungan bahwa saat ini perempuan ingin membatasi jumlah anak setelah umur 35 tahun. Pengetahuan mengenai ASVR ini akan berguna untuk pelaksanaan program KB pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Indikator ASVR ini merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang. Hasil proyeksi penduduk merupakan basis dan data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun-tahun yang mendatang. Selanjutnya yaitu cara menghitung ASVR, di mana membagi jumlah kelahiran yang terjadi pada perempuan pada kelompok umur tertentu atau dilambangkan dengan I dengan jumlah perempuan kelompok umur tersebut kemudian dikalikan dengan konstanta K atau 1000, di mana rumusnya itu ASVR I sama dengan BI dibagi PFI dikali 1000, di mana ASVR RI ini H specific fertility rate untuk perempuan pada kelompok umur I. BI ini jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur I, dan PFI ini jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur I. I ini merupakan kelompok umur mulai dari usia produktif. Baik, data yang diperlukan untuk dapat melakukan perhitungan ASVR ini, data yang diperlukan adalah data tentang banyaknya bayi yang lahir dari ibu menurut umur tertentu. Misalnya, banyaknya bayi yang lahir dari usia ibu 20-24 tahun pada suatu daerah dan suatu tahun tertentu, yang banyaknya ibu pada umur tersebut pada daerah tahun yang sama. Sumber data yaitu perhitungan secara langsung atau direct method, di mana selama ini perhitungan secara langsung atau ASVR dilakukan dengan menggunakan data riwayat kelahiran yang dikumpulkan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI. SDKI yang terakhir dilaksanakan pada 2021. Baik, ini merupakan ASVR dan TFR umur 15-49 untuk periode 3 tahun sebelum survei pada SDKI di Indonesia, yakni pada tahun 1991 sampai 2012. Interpretasi. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pola ASVR mengikuti huruf U terbalik, yaitu rendah pada kelompok umur 15-19 tahun dan umur 40-49 tahun, dan tinggi pada perempuan kelompok umur 20-34 tahun. Dengan puncaknya pada perempuan kelompok umur 25-29 tahun itu pada tahun 2012, yaitu sebesar 143. Hal ini berarti dari 1000 perempuan yang berusia antara 25 sampai 29 tahun terdapat 143 kelahiran hidup. Puncak ASVR ini yang terletak pada kelompok umur 25-29 tahun dapat mengindikasi bahwa kelahiran pada tahun tersebut paling banyak dikontribusi oleh perempuan pada tahun tersebut. Hal ini juga dapat berarti bahwa anjuran pemerintah untuk tidak melahirkan pada usia yang terlalu muda sudah mencapai sasaran secara nasional. Fenomena ini juga bisa dikaitkan lebih jauh dengan suksesnya program wajib belajar 9 tahun yang menyebabkan
semakin banyaknya perempuan muda yang bersekolah tinggi dan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan di pasar kerja. Pada akhirnya, hal ini akan membuat banyak perempuan menunda untuk menikah dan melahirkan, karena pada umumnya mereka yang menikah dan melahirkan pada usia muda secara fisik dan emosional belum matang. Keunggulan dari ASVR ini lebih cermat dibandingkan GVR karena telah memperhitungkan kemampuan perempuan untuk melahirkan atau tingkat kesuburan sesuai dengan umurnya. Dengan ASVR memungkinkan untuk dilakukan studi fertilitas menurut kohor atau tahun kelahiran atau menurut kelompok umur tertentu. Keterbatasan dari ASVR ini yaitu sering terjadi kesalahan pelaporan umur ibu maupun jumlah anak lahir hidup. Umumnya terjadi kekurangan pelaporan pada bayi-bayi yang lahir hidup kemudian meninggal pada waktu masih bayi. Ini umumnya terjadi di kalangan perempuan yang berpendidikan rendah dan tingkat wilayah yang pedesaan atau terpencil. Hal ini dapat mengurangi tingkat akurasi estimasi dari ASVR itu. Selanjutnya yaitu angka fertilitas total. Definisi dari angka fertilitas total atau Total Fertility Rate atau TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya atau usia reproduksi. Selanjutnya yaitu kegunaan dari TFR. TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun. Perbandingan angka TFR ini antara negara atau antar daerah dapat menunjukkan keberhasilan daerah dalam melakukan pembangunan sosial ekonominya. Angka TFR yang tinggi dapat merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, terutama perempuannya, tingkat sosial ekonomi yang rendah, atau selanjutnya yaitu TFR. Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Selain itu, tentu saja menunjukkan tingkat keberhasilan program KB yang dilaksanakan. Cara menghitung ASVR, seluruh kelompok umur pada tahun tertentu di wilayah tertentu kemudian dikalikan dengan 5. Pengalian dengan bilangan 5 dilakukan karena pengelompokan umur 5 tahunan yang diasumsikan bahwa setiap 1000 orang perempuan pada kelompok umur yang sama secara rata-rata akan mempunyai anak yang sama dengan rumus yaitu TFR sama dengan 5 dikalikan dengan ASVRI, di mana TFR ini Total Fertility Rate. Sebagai contoh yaitu perhitungan TFR di Indonesia berdasarkan data pada tabel tentang ASVR menghasilkan TFR sama dengan 2,35 dari perhitungan TFR sama dengan 5 dikali 39 ditambah 135 ditambah 138 ditambah 100 ditambah 41 ditambah 12 ditambah 5 per 1000. Hasilnya yaitu 2,35. Interpretasi dari hasil di atas yaitu TFR sebesar 2,35 berarti bahwa secara rata-rata wanita Indonesia itu mempunyai 2 atau 3 anak selama usia suburnya atau usia produktif yakni 15 sampai 49 tahun. Tingkat pergantian manusia atau replenishment level. Jika dibandingkan dengan tahun 1967 sampai 1970 di mana TFR Indonesia ini adalah sebesar 5,6, maka tampak bahwa rata-rata jumlah anak yang dipunyai oleh ibu-ibu di Indonesia sudah menurun secara drastis, yaitu 2,6 di tahun 2012. Tetapi jumlah ini masih terlalu tinggi untuk dapat mencapai penduduk tumbuh yang seimbang
penduduk Indonesia akan mencapai tingkat pergantian manusia atau repletion level apabila TVR ini turun mencapai 2,1. Pada saat tingkat pergantian manusia ini, seorang ibu akan digantikan oleh seorang anak perempuan untuk meneruskan keturunan, tetapi tidak menghasilkan pertambahan penduduk yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Selanjutnya itu, untuk mencapai tingkat pergantian manusia tersebut, nampaknya program KB atau pemakaian alat kontrasepsi masih harus terus digalakkan. Pelaksanaan program KB tersebut harus disertai peningkatan kualitas pelayanan dan berorientasi kepada pelayanan kebutuhan dan keluhan klien dan tidak hanya mengejar target semata. Baik, demikianlah presentasi mengenai materi yang kedua. Tadi sudah saya sendiri telah melakukan pemaparan materi mengenai fertilitas. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Nia Ramadhani untuk memaparkan pertanyaan mengenai materi yang tadi saya sampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana kaitan antara fertilitas dengan pembangunan dan pertumbuhan penduduk? Langsung saja saya menjawab. Hubungan antara fertilitas dengan pertumbuhan penduduk itu sangat berpengaruh, di mana jika fertilitas itu naik, maka perlu diperhatikan juga pembangunan, di mana fertilitas atau kelahiran ini merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk di samping migrasi. Apabila angka fertilitas itu naik dibanding daripada angka mortalitas atau kematian, maka pertumbuhan penduduk menjadi positif, maka otomatis jumlah penduduk akan lebih banyak, sehingga diperlukan pembangunan untuk mencakup angka fertilitas ini. Begitu. Apa sudah dimengerti? Ya, saya mengerti. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Mulai nih. Selanjutnya saya Nia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan indikator terkait fertilitas. Part 3. Yang kedua yaitu indikator fertilitas anak lahir hidup atau LALH dan masih hidup. Berbeda dengan indikator angka kelahiran atau CBR, ASVR, dan TBR. Indikator anak lahir hidup atau juga sering disebut dengan mengandung pengertian yang bersifat dan bukan gambaran penampung lintang. Indikator anak lahir hidup diperoleh dari informasi atau pernyataan beberapa jumlah yang telah ibu lahirkan selama ini. Jawabannya mencerminkan semua anak yang telah lahir dan sejak menikah pertama kali sampai saat wawancara. Jadi rata-rata jumlah anak lahir hidup menurut umur mencerminkan perjalanan fertilitas ibu sampai pada umur yang bersangkutan. Oleh karena itu polanya akan menunjukkan bahwa secara rata-rata ibu yang masih muda mempunyai anak yang lebih sedikit dibanding dengan ibu yang lebih tua umumnya. Pada perempuan yang berusia 45 sampai 49 tahun, rata-rata anak lahir hidup dapat disebut dengan paritas lengkap, yaitu jumlah anak yang sudah tidak definisinya banyaknya kelahiran hidup dari
sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya. Kegunaannya hitungan ini bermanfaat untuk mengetahui rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh sekelompok wanita mulai dari memasuki masa reproduksi hingga saat wawancara. Cara menghitung ALH yaitu jumlah anak yang lahir hidup dibagi, rumusnya yaitu rata-rata ALH dibagi PI atau wanita kelompok umur tertentu dikali 100, di mana data yang diperlukan yaitu jumlah anak lahir hidup menurut kelompok umur wanita dan jumlah wanita kelompok umur tertentu. Sumber data yaitu SP, SDKI, Susenas, dan Supas. Berikut adalah jumlah anak lahir hidup atau ALH, jumlah wanita dan rata-rata anak lahir hidup di Indonesia tahun 2004. Sumbernya yaitu Susensa tahun 2004. Interpretasinya yaitu rata-rata ALH memberikan informasi mengenai rata-rata anak yang dimiliki wanita menurut kelompok umur tertentu. Data mengenai ALH pada tabel menunjukkan bahwa rata-rata ALH meningkat sesuai dengan peningkatan umur wanita, tetapi pada wanita kelompok umur tua 40-44 dan 45-49 tahun hanya terjadi peningkatan kecil. Angka rata-rata ALH yang dimiliki yaitu antara 3 dan 4 anak. Selanjutnya ini menunjukkan kemampuan reproduksi menurut umur perempuan. Jika dilihat lebih jauh untuk kelompok wanita kawin 45-49 tahun, rata-rata seseorang wanita usia tersebut melahirkan 4 anak lahir hidup. Rata-rata jumlah anak lahir hidup pada wanita kelompok umur 45-49 tahun dapat disebut dengan sebagai komplement, karena setelah usia tersebut umurnya wanita sudah tidak dapat melahirkan. ALT pada umur tua menunjukkan perilaku keterbatasannya, yaitu ALH merupakan angka yang memberikan informasi fertilitas kumulatif seorang perempuan dan tidak memberikan informasi mengenai kapan kelahiran tersebut terjadi. Perlu diperhatikan bahwa seringkali terjadi salah pencatatan karena untuk wanita yang sudah tua kemungkinan lupa menjadi semakin tinggi. Selanjutnya yaitu anak masih hidup. Definisinya yaitu jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dikeluarkan. Kegunaannya untuk mengetahui jumlah anak yang dimiliki seorang wanita secara real, sebab dan seluruh anak yang lahir hidup tidak seluruhnya dapat terus hidup. Perbedaan antara ALH dan AMH merupakan jumlah anak yang meninggal. Data ini menjadi dasar perhitungan angka kematian bayi dengan mengubahnya menjadi probabilitas bayi mati. Cara menghitungnya yaitu jumlahkan seluruh anak lahir hidup yang dimiliki setiap wanita dan masih hidup sampai saat wawancara. Sumber data yaitu SP, SDKI, Susenas, dan Supas. Data yang diberikan yaitu jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang wanita kawin. Berikut jumlah anak masih hidup atau AMH, jumlah wanita yang rata-rata anak masih hidup di Indonesia tahun 2004. Sumbernya yaitu Susenas tahun 2024.
Interpretasinya yaitu data anak masih hidup ini menggambarkan rata-rata jumlah anak masih hidup menurut kelompok umur. Bila jumlah anak masih hidup ini dibandingkan dengan jumlah wanita pada periode yang sama, akan didapatkan rata-rata anak masih hidup yang dimiliki seorang ibu. Dari data Census 2004, rata-rata jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang wanita di Indonesia pada wanita kelompok umur tua adalah antara 2 dan 3 anak masih hidup. Perbandingan antara ALH dan AMH akan Perbedaan antara ALH dan AMH yang kecil menggambarkan tingkat kematian anak yang rendah. Perbedaan ALH dan AMH menjadi dasar perhitungan angka kematian bayi. Keterbatasannya yaitu data ini hanya menggambarkan jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang ibu. Tidak dijelaskan atau apabila terjadi pada umur berapa anak ibu tersebut meninggal, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan lebih cermat anak usia. Berapa yang menyumbang jumlah selanjutnya yaitu rasio anak wanita. Definisinya, rasio anak wanita adalah rasio perbandingan antara jumlah anak di bawah 5 tahun atau 0 sampai 4 tahun dengan jumlah penduduk usia reproduksi yaitu 15 sampai 49 tahun. Jumlah anak berusia 5 tahun ke bawah mencerminkan kelahiran selama 5 tahun sebelum pencacahan. Kegunaannya yaitu rasio anak wanita merupakan ukuran yang sederhana dan datanya mudah diperoleh dari sensus atau survei. Yang kedua yaitu rasio ini dipakai untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah kecil dan tidak memungkinkan dibuat angka fertilitas menurut kelompok umur dan angka fertilitas total yang memerlukan sampel besar untuk perhitungannya. CWR ini digunakan apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi. Cara menghitungnya yaitu jumlah anak usia di bawah 5 tahun atau 0 sampai 4 tahun dibagi dengan jumlah wanita usia subur atau yang termaksud kelompok umur 15 sampai 49. Kemudian dikalikan dengan konstanta atau 100. Rumusnya yaitu CWR P0 sampai 4 dibagi PI sampai 15 sampai 49 dikali 100. Contohnya yaitu dari data Census tahun 2004, jumlah perempuan kelompok usia reproduksi yaitu 15 sampai 49 tahun sebanyak 60.555.467 wanita dan jumlah anak di bawah usia 5 tahun adalah sebanyak 19.384.253 anak. Cewek dikali 100 memperoleh 33 CWR. Interpretasinya yaitu angka ini artinya adalah tahun 2024 terdapat 33 anak umur di bawah 5 tahun untuk setiap 100 wanita yang berusia antara 15 sampai 49 tahun. Dengan kata lain, dari setiap 10 perempuan usia subur terdapat 3 anak berumur di bawah 5 tahun. CWR merupakan angka perbandingan antara jumlah balita dan wanita usia reproduksi. Jika CWR tinggi berarti di wilayah tersebut banyak terdapat balita, yang dapat diartikan juga bahwa kelahiran yang terjadi cukup tinggi.
Selanjutnya yaitu keterbatasan. Angka ini dipengaruhi oleh kekurangan pelaporan akan jumlah anak karena kesalahan pelapor umur. Misalnya anak usia 4,5 tahun tidak dilaporkan sebagai anak di bawah usia 5 tahun dan tidak memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan menurut umur seperti pada